Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan yang kita konsumsi setiap hari akan masuk ke dalam sistem pencernaan untuk diproses. Maka, mari kita bahas dalam struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan. Anatomi sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ tubuh, mulai dari mulut hingga anus. Setiap organ pencernaan tersebut akan bekerja dengan menghaluskan, menyerap nutrisi, serta membuang limbah dari sisa proses pengolahan makanan. Organ sistem pencernaan manusia terbagi menjadi dua, yaitu organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama terbagi atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ pencernaan tambahan terbagi atas kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim yang terbagi menjadi dua, yaitu pada hati dan pankreas. Organ pencernaan utama. Pada organ pencernaan utama terdapat rongga mulut. Rongga mulut terdiri atas dua proses pencernaan makanan, yakni pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pada pencernaan mekanis, organ yang bekerja adalah gigi dan lidah. Gigi mencerna makanan secara mekanis dengan cara dikunyah sampai halus agar mudah ditelan. Sedangkan lidah menelan, mendorong, dan mengatur letak makanan serta sebagai indera perasa yang dibantu oleh kelenjar ludah atau saliva. Sedangkan pencernaan kimiawi, organ yang bekerja adalah kelenjar ludah yang mengandung enzim petialin. Fungsinya adalah memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Kontraksi otot polos pada dinding kerongkongan mengakibatkan gerak peristaltik. Perlu diketahui bahwa gerak peristaltik adalah gerakan meremas-remas makanan untuk didorong masuk ke dalam lambung. Pencernaan lambung. Pencernaan lambung dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis berlangsung dengan kontraksi otot lambung yang mengaduk makanan dengan gerakan peristaltik. Pencernaan kimiawi berlangsung ketika makanan yang diaduk bercampur dengan getah lambung. Perlu diketahui, getah lambung mengandung asam klorida, enzim renin, dan enzim pepsin. Keempat ada usus halus. Usus halus adalah saluran terpanjang pada sistem pencernaan dengan panjang sekitar 6-8 meter. Makanan diproses secara kimiawi. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus 12 jari sering disebut dengan duodenum, yaitu muara dari dua saluran yakni kantong empedu dan kelenjar pankreas. Yang kedua adalah usus kosong yang sering disebut dengan jejunum. Jejunum terdapat kelenjar yang menghasilkan enzim lipase, laktase, maltase, dan sukrase. Yang ketiga ada usus penyerapan, sering disebut dengan ileum. Terdapat jonjot usus atau villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus. Kelima ada usus besar, yaitu memiliki fungsi utama untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri E. coli. Keenam adalah anus, bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluar tinja dari tubuh. Sebelum dikeluarkan, tinja disimpan sementara di dalam rektum. Yang kedua ada organ pencernaan tambahan. Yang pertama ada hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh yang menghasilkan getah empedu. Getah empedu mengandung garam empedu, bilirubin, dan elektrolit. Yang kedua ada pankreas.
Pankreas merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan manusia yang memiliki fungsi utama untuk memproduksi hormon dan enzim yang menghancurkan makanan dalam perut. Enzim yang terjadi di pankreas adalah yang pertama adalah enzim amilase untuk merombak amilum menjadi maltosa dan glukosa. Yang kedua, enzim tripsin untuk merombak protein menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim lipase untuk merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, teman-teman, itulah tadi struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.